Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Bank Indonesia telah menggelar pameran karya kreatif Indonesia tahun 2020 yang menampilkan produk pilihan UMKM binaan Bank Indonesia. KKI 2020 ini menjadi bagian dari dukungan BI terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Bank Indonesia kembali menyelenggarakan pameran karya kreatif Indonesia tahun 2020 secara virtual yang secara resmi telah dibuka pada 28 Agustus 2020 oleh Gubernur Bank Indonesia. Karya Kreatif Indonesia (KKI) merupakan rangkaian event pameran tahunan yang menampilkan produk-produk pilihan UMKM binaan Bank Indonesia dengan bersinergi bersama kementerian atau lembaga dalam pengembangan UMKM. KKI 2020 juga menjadi bagian dari dukungan nyata BI terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI yang dicanangkan pemerintah guna mendorong pemulihan ekonomi nasional, kreativitas, digitalisasi, dan sinergi merupakan kunci untuk menjadikan UMKM sebagai kekuatan baru perekonomian nasional di era digital. Kuncinya adalah 3 tadi, yaitu bagaimana kita mendorong creativity. Yang kedua, digitalisasi. Dan yang ketiga adalah sinergi. Kita perlu kerjasama antar kementerian, lembaga, daerah, dan juga Bank Indonesia untuk menyiapkan the future SME kita untuk bisa bersaing di pasar global dan tentu juga di pasar domestik yang saat ini juga diserbu oleh produk-produk impor. Kemenparekraf mendorong UMKM melakukan transformasi digital, khususnya di era pandemi. Karena itu Kemenparekraf, Bapak Rekraf mendorong para pelaku usaha kreatif melakukan transformasi digital. Ini adalah hal yang sangat penting, khususnya di era pandemi ini, di mana kita ketahui bersama, era digital ini terakselerasi dengan sangat cepat. Berbeda dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya, KKI 2020 diselenggarakan dengan konsep virtual dan dilakukan secara berseri. KKI 2020 seri 1 diikuti oleh 377 UMKM binaan Bank Indonesia yang terdiri atas 127 pengrajin kain, 132 pengusaha makanan dan minuman, 74 pelaku kriya, dan 44 UMKM kopi. Bagi Anda yang ingin melihat produk UMKM binaan BI, BI menyediakan menu katalog UMKM pada website KKI dengan mengunjungi website karyakreatifindonesia.co.id. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, ajang pameran produk lokal karya kreatif Indonesia 2020 seri 1 telah selesai dilaksanakan. Pameran yang digelar secara virtual ini dijadwalkan berlangsung sebanyak 3 seri. Bagaimana capaian pameran karya kreatif Indonesia 2020 seri 1 ini? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bergabung bersama dengan Budi Hanoto, Kepala Departemen Pengembangan dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia melalui sambungan video conference. Selamat siang, Pak Budi, apa kabar? Selamat siang, Alhamdulillah baik Mas Marvin. Alhamdulillah. Bapak, ini konsep yang sangat menarik dan berbeda ya. Tapi kalau saya bisa tanyakan, saya simpulkan di sini, apa capaian penting dari pelaksanaan karya kreatif Indonesia 2020 seri 1 ini, Pak Budi? Baik, di karya kreatif Indonesia 2020 ini KKI kan memang digelar secara virtual melalui website tadi www.karyakreatifindonesia.co.id. Nah, jadi semuanya bisa masuk ke sana dan capaiannya alhamdulillah luar biasa. Di dalam 3 hari yang diikuti oleh 377 UMKM tadi, itu UMKM sudah ada beberapa hal dari sisi sales saja sudah bisa mencapai 4,9 miliar ya. Itu tadi ada dari kainnya sendiri mencapai 2,8 miliar, dari kriya sendiri sampai 60 juta, dan yang terakhir dari makan minum termasuk kopi dan seterusnya itu bisa 1,2 miliar. Itu dari salesnya, dan kami juga terus membuat suatu kompetisi ya, di mana Bali untuk saat ini leading di atas, disusul Jambi, Solo, Jawa Barat, dan DKI. Itu terus nanti
websitenya bisa dikunjungi. Dari sisi sales itu banyak. Pengunjungnya juga semakin banyak, 3 hari saja sudah 28.500 ya. Itu dari sisi sales. Kemudian juga di sana tidak hanya sales, Mas Marvin, di sana juga ada business matching. Kami telah mematchingkan dari 328 UMKM dan menghasilkan 113,2 miliar ya. Dan kemudian yang ketiga juga ada 101 meeting. Ada loh sekitar 14 potential buyer dari luar negeri ikut di virtual tersebut, dan kami masukkan ke bilik-bilik ya. Ada sekitar 31 UMKM yang rasanya pas untuk kita comblangi gitu ya, dan alhamdulillah sekarang sedang dalam proses kayak deal gitu. Tentu banyak masukan dari si buyer itu, sehingga nanti akan kami coaching untuk kita bina lagi apakah brandingnya, apakah packagingnya, dan seterusnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada beberapa webinar yang tadi barangkali Bapak Menteri, Pak Gubernur sudah memberikan suatu kesimpulan-simpulan. Itu kira-kira capaian yang sangat fantastis untuk karya kreatif Indonesia yang virtual ini, Mas Marvin. Iya, Pak Budi, apakah pelaksanaan pameran secara virtual ini mempengaruhi minat pengunjung dan transaksi penjualan? Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, apakah kemudian meningkat cukup signifikan atau justru menurun, Pak? Kami memang tidak mencapai target yang pasti di sini ya. Tapi paling enggak, karena memang pandemik ini kan merontokkan ya penjualannya UMKM. Paling enggak naik saja kami sudah sangat senang. Tapi kalau dari sisi virtual, Mas, ini memang ada peningkatan ya. Bayangkan saja 4,8 miliar di dalam 4,9 miliar dalam 3 hari, fantastis, dan ini terus berlangsung terus. Jadi memang digital itu menjadi salah satu kunci suksesnya UMKM. Walaupun terjadi pandemik, ada social distancing, maka digital menjadi salah satu solusi mempertautkan antara penjual dan pembeli. Bahkan dari luar negeri pun masuk. Kopi kita bahkan kemarin ditawar ya dengan pengusaha di Belgia, kan luar biasa. Jadi memang meningkat terus, Mas, dengan digital. Memang perlu adanya ya menyentuh barangnya gitu kan ya. Memang fisik harus ada. Tapi jangan lupa ada 19 kantor perwakilan Bank Indonesia yang menyediakan secara fisik ya display, dan bisa dikunjungi secara terjadwal dan juga dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, Mas. Itu kira-kira. Jadi sangat meningkat. Iya, Pak Budi, tentunya selain transaksi yang juga menjadi pertanyaan adalah bagaimana kualitas. Kalau kita lihat seperti yang Pak Budi katakan, betul pandemi merontokkan segala macam sektor ataupun juga lini yang ada di dalam usaha tersebut. Tapi apakah terjadi peningkatan dalam segi kualitas produk karya pelaku UMKM ini yang kemudian dipasarkan? Benar, sebetulnya kalau dari bimbingan binaan Bank Indonesia itu kan binaan yang memang sudah dari tahun ke tahun. Jadi kualitas kami jaga. Jadi memang kemarin ada di hari kedua, bahkan ketika joint event antara BI dan Kemenlu, itu ada semacam joint event seminar. Di situ ada masukan dari pihak ada Kedubes, ada Konjen. Nah, itu dari kita juga temukan itu. Dan memang di sana dibutuhkan sebuah sertifikasi, sebuah quality, dan juga continuity. Alhamdulillah kalau kami dari binaan kami dari BI sudah memenuhi kurasi ya, sudah diuji dengan kurator internasional, sehingga insya Allah bisa match dengan demand di luar negeri. Nah, ini yang perlu kita replikasi, kita ketok tularkan ke beberapa kawan-kawan di daerah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa mengenai bagaimana tentunya continuity dari BI juga menghubungkan produk UMKM dengan pasar luar negeri. Tapi ditahan dulu, Pak Budi, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsline Business. Anda masih bersama kami di Newsline Business. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita bersama Bapak Budi Hanoto. Pak Budi masih bergabung bersama kami saat ini. Pak Budi, ini bagaimana upaya BI dalam menghubungkan produk UMKM kita dengan pasar luar negeri? Apakah BI ini bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri? Melihat antusiasme juga yang dikatakan dari sebelumnya, pasar dari luar negeri pun sudah melirik tentunya dari dalam negeri. Baik,
Jadi Bank Indonesia kan punya 5 kantor perwakilan di luar negeri, di New York, Singapura, Beijing, Tokyo, dan juga di London. Dan di sana kami punya bekerja sama dengan kantor kedutaan besar Republik Indonesia, dan tentunya punya beberapa bidang-bidang ya, promosi, ekspor, dan pariwisata katakanlah. Dan di situ binaan kami bisa dipromosikan di sana. Oleh karena itu, Mas Marvin, untuk mempertemukan itu, kami juga harus jaga kualitas tadi ya, sertifikasi dan seterusnya. Oleh karena itu, pembinaannya kami di BI itu selalu end-to-end itu dari hulu ke hilirnya. Jadi biasanya kami melakukannya di klasterisasi dulu, Mas Marvin, kemudian diisi kapasitasnya, baik itu sisi produksi, sisi keuangan, bahkan di marketing, bahkan expo bareng ke luar negeri. Nah, disitulah kita bisa temukan antara permintaan di sana dan dengan apa yang kita tawarkan dari UMKM kami dari daerah dengan keunikannya masing-masing. Disitulah yang pentingnya kita meningkatkan value added, ya, creativity yang tadi disebutkan oleh Pak Wisnu Tama, dan itulah yang nanti kita programkan secara terstruktur dan juga sistematis untuk matching dengan demand di luar negeri. Itu Mas Marvin. Oke, Pak Budi, kemudian kalau saya tarik lebih jauh lagi, artinya saat ini pun UMKM pun juga diharuskan untuk bisa go digital agar mampu resilience dan bersaing. Bagaimana cara BI ini mendorong UMKM go digital? Baik, jadi kami punya program namanya onboarding UMKM. Ya. Itu ada kelas-kelasnya. Ada yang memang kelas untuk awal-awal ya, business survival dulu, dan kemudian ada yang elementary. Katakanlah digital melalui akun Facebook, Instagram, itu yang sangat-sangat conversational, commerce. Tapi juga ada yang intermediate ya, udah mulai masuk e-commerce ya, dibimbing melalui display-nya dan seterusnya, bagaimana kualitinya supaya match dengan e-commerce. Tapi juga dibimbing lagi sampai ya bagaimana advance untuk deal dengan katakanlah dengan agregator, dengan eksportir, kita bimbing dokumen-dokumennya dan seterusnya kita. Oleh karena itu kuncinya sinergi, Mas Marvin. Kami harus sinergi dengan kawan-kawan di kementerian dan lembaga untuk kemudian saling bertukar pikiran sehingga digitalisasi ini akan semakin mempermudah UMKM memperoleh akses. Dan kami di BI sebagai otoritas sistem pembayaran tentunya kami masuk lewat pintu payment ya. Ada KRIS di sana, QR Indonesia Standard. Semua orang bisa bertransaksi hanya lewat handphone, tinggal nutul saja. Tapi yang penting harus ada saldonya. Jadi itu kira-kira akan memudahkan UMKM lewat transaksi payment itu dengan pembayaran yang sangat cepat, eksak, tidak perlu kembalian-kembalian, dan itu memudahkan UMKM lebih go digital, gitu kira-kira. Berarti kurang lebih BI ini juga secara aktif terus memberikan sosialisasi tentunya bagi para UMKM ini juga agar mampu untuk bertahan, berarti ya Pak Budi ya? Betul, kami melalui payment tadi melakukan pemasangan KRIS ya di beberapa merchant, katakanlah di pasar tradisional di sejumlah daerah ya. Nah, itu semakin marak dan akhirnya kesadaran orang untuk berdigital semakin tinggi. Bayangkan karena konsumennya saja sudah digital, maka UMKM-nya pun harus digital. Itu mulai dari payment, e-commerce maupun e-financing, dan terakhirnya harus disertifikasi digitalisasi. Demikian kira-kira program kami. Oke, Pak Budi, ini saya jujur sangat tertarik dengan KKI yang seri pertama ini. Tapi kalau saya boleh tanya sedikit, dari sektor kemudian kemarin dari baik itu sandang, kemudian food and beverage seperti itu, yang paling banyak transaksinya itu yang bagian sektor apa ini, Pak? Kain Mas. Kain itu sangat sangat punya ciri khas karena dia biasanya hulu hilirnya jelas ya. Dia biasanya punya kemitraan dengan desainer, katakanlah ya. Bayangkan saja katakanlah sebuah kain dari Lampung itu tapis, katakanlah itu yang biasanya tebal ya, itu semakin ringan dan bisa digunakan sangat baik sekali dan orang-orang nyaman. Nah itu kan kemudian ada improvisasi, inovasi, product development. Kain itu kemudian banyak motifnya, dengan kita bekerjasama dengan desainer dan juga dibantu oleh para kurator ya, juga Dekranasda itu kita bermitra di sana, sehingga meningkatkan value added itu
dan juga keunikan daerahnya kan masing-masing, Mas Marvin. Betul. Ada yang coraknya Jawa Barat itu Merak Ngibing, ada macam-macam Parang dan seterusnya. Itu Baik. semua itu kekayaan kita semuanya. Itulah membuat kaya, sehingga kekayaan itu menjadi volume penjualannya paling tinggi di antara produk-produk UMKM yang lain. Kira-kira. Baik, Pak Budi, pertanyaan terakhir dari saya. Ini mungkin sudah sering digaungkan oleh BI, tapi tolong segarkan kembali kami di sini mengapa penting bagi kita menggunakan produk UMKM lokal, Pak Budi. Ya, karena gini ya, dalam situasi pandemik ini memang setiap negara itu berusaha untuk melakukan proteks ataupun untuk membangun ekonominya sendiri. Oleh karena itu cinta buatan atau Indonesia atau bangga buatan Indonesia itu perlu kita dengungkan terus. Oleh karena itu UMKM lah yang menjadi vehicle ataupun kendaraan untuk supaya kita lebih cinta pada produk Indonesia, dan digitalisasi itulah yang menjadi alat untuk mempertautkan itu di tengah ketika ada social distancing. Nah, disinilah sebetulnya gerakan nasional bangga buatan Indonesia, Bank Indonesia support untuk itu, mempersiapkan ya transformasi UMKM masuk ke ekosistem digital. Nah, itulah bersama-sama dengan kementerian tentunya Bank Indonesia sangat mendukung dan berkolaborasi. Sekarang ini Bank Indonesia sedang memasang kris di seluruh pasar seni di kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia dan pasar kreatif itu semua, supaya sadar digital. Itu kira-kira seperti itu, dan semakin bangga dengan bangga buatan Indonesia. Kira-kira karena ini karya anak bangsa. Kira-kira seperti itu, Mas Martin. Saya setuju sekali. Terima kasih Pak Budi Hartoto, Kepala Departemen Pengembangan dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak, sehat selalu Pak.